Perampokan di Ogan Ilir, Sumatera Selatan terekam CCTV. Pelaku mengancam kasir dengan senjata api. Ketiga pelaku berhasil diamankan Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Dalam rekaman CCTV sebuah minimarket di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ketiga pelaku memasuki minimarket dan satu pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah kasir sambil mengancam. Sementara dua pelaku lainnya menguras uang dan sejumlah barang lalu melarikan diri. Dari rekaman CCTV inilah polisi akhirnya berhasil meringkus ketiga pelaku yang merupakan residivis curas. Di antaranya Joni alias Dar, 40 tahun, Ahmad Rizky alias Kiki, 24 tahun, dan Junaidi alias Yudi, 35 tahun. Sementara seorang pelaku mengaku menyewa senjata api untuk aksinya. Senjata api kok itu dari mana? Pinjam Pak. Pinjam siapa? Gunawan. Sewa ya. Sewa. Berapa kok sewa? 200. Sehari. Polisi telah menyita barang bukti berupa ponsel, uang hasil kejahatan, pakaian dan jaket pelaku, serta satu unit sepeda motor. Pasal yang disangkakan adalah pasal 365 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tidak menutup kemungkinan masih ada TKP lain yang telah disasar oleh komplotan rampok bersenti ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita berusaha menyelundupkan paket sabu ke dalam lapas kelas 2 Salemba, Jakarta saat menjenguk suaminya. Pelaku dicurigai karena cara jalannya yang dianggap tidak wajar. Pukul 14. Dalam rekaman CCTV, seorang wanita diantar dua sepeda motor dan berboncengan tiga berkunjung ke lapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Pelaku kemudian duduk dan mengeluarkan barang dari dalam tas, kemudian berjalan dengan mencurigakan. Setelah melewati pintu X-ray, petugas langsung melakukan penggeledahan seluruh barang bawaan, termasuk yang menempel pada tubuhnya. Didapati dua paket barang yang dibungkus cukup rapi menggunakan lakban. Ternyata dalam bungkusan lakban berisi narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Pelaku merupakan warga Batang, Jawa Tengah yang akan mengunjungi suaminya. Jadi barang itu dibungkus dengan lakban hitam, kemudian ditempatkan pada area kewanitaannya. Ketika dilakukan penggeledahan ada gerakan yang mencurigakan sehingga petugas mencurigai ada sesuatu yang harus didalami untuk penggeledahan. Pelaku telah diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk mengusut asal sabu dan ekstasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, ganja kering asal Aceh diselundupkan ke Bogor, Jawa Barat dalam truk bermuatan spare part motor dan juga kabel. Sebanyak 110 kg ganja disergap petugas PNN dan Bea Cukai Banten saat diturunkan dari kendaraan. Ganja kering ini disimpan pelaku penyelundupan di dalam mobil bersama spare part motor dan kabel. Ditangkap petugas Bea Cukai dan BNN di sebuah gudang di Bogor. 3 tersangka diamankan petugas, sementara tersangka dari Aceh telah kabur. Pelaku menyimpan ganja di dalam kardus bagian dalam tertutup oleh spare part motor dan kabel. Jumlah ganja yang dibawa 110 kg berasal dari Aceh. Paket ganja dimusnahkan di Tangerang Selatan, Banten. Dimasukkan ke 3 dus, tidak ke dus besar, tapi mengaku ke sopir itu adalah spare part motor. Kemudian untuk mengelabui dia di dalam truk itu tidak hanya ini isi ganja saja, tapi ada kabel dan juga barang-barang yang lain. Ketiga tersangka dijerat tentang narkotika dan terancam hukuman seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Polisi menggerebek pesta sabu dalam rumah berkedok bengkel di Agam, Sumatera Barat. Ditemukan 5 paket sabu yang disembunyikan di beberapa tempat. Sebuah rumah yang digunakan sebagai bengkel di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang dijadikan tempat pesta narkoba digerebek petugas kepolisian. Ahmad Zaki, 35 tahun, dan Hen Feris, 30 tahun ditangkap petugas tengah berpesta sabu. Sementara polisi juga menemukan alat hisap sabu, timbangan digital, dan puluhan plastik pembungkus sabu. Pengungkapan jaringan pengedar narkoba jenis sabu ini berawal dari penangkapan tersangka lain yang memasok sabu dari tebing tinggi Provinsi Sumatera Utara.
Tersangka dibantu rekannya untuk mengedarkan sabu dengan modus menyelipkan paket sabu untuk diambil pembeli. Modus dari pelaku ini menjual barang ke pembeli, di mana barang ini kontak dengan si pembeli, barang disimpan di suatu tempat. Misalnya barang ini disimpan di pagar rumah. Kemudian dari tersangka yang kedua ini yang menjual ke pembeli, pihak pembeli tidak bertemu, dan pembeli langsung mengambil ke pagar. Dua tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, penyelundupan 64 karung baju bekas digagalkan personil Satuan Patroli Lantamal 13 Tarakan di perairan Muara Selor, Kalimantan Utara. Barang selundupan dari Tawau, Malaysia tersebut rencananya dibawa ke Talisayan, Kalimantan Timur. Para pelaku yang menggunakan longboat ini dikejar petugas Satuan Patroli Lantamal Tarakan di perairan Muara Selor, Kalimantan Utara. Setelah beberapa jam melakukan pengejaran, petugas menghentikan longboat yang memuat karung baju bekas ilegal asal Tawau, Malaysia yang akan dikirim ke Talisayan, Kalimantan Timur. Saat dilakukan pemeriksaan dengan melibatkan petugas Bea Cukai Tarakan, ditemukan 64 karung tanpa disertai dokumen lengkap. Petugas mengamankan 3 pelaku yakni RZ, M, serta R yang diiming-imingi upah 1,2 juta rupiah per karung. Kapal longboat yang memuat bapres secara ship to ship dari Tawau, Malaysia dengan tujuan Talisayan, Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Para pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara karena menyelundupkan barang yang merugikan negara. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang melaporkan. Seorang kakek yang sedang duduk di depan rumahnya tiba-tiba dianiaya tetangga dengan senjata tajam. Akibat luka parah di kepala dan leher, korban tewas di lokasi kejadian. Warga dikejutkan dengan tewasnya seorang pria lansia di depan rumahnya di Jalan Masjid Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban tewas secara mengenaskan setelah dihabisi oleh tetangganya. Kejadian berawal saat korban sedang duduk di depan rumahnya dan menegur pelaku. Teguran tersebut diduga membuat pelaku tidak senang dan segera pulang dengan mengambil senjata tajam. Pelaku selama ini diketahui menderita gangguan jiwa dan telah berulang kali masuk ke rumah sakit. Pelakunya namanya Kober. Dia pakai apa, Pak? Menganiaya? Pakai parang. Itu benar dia depresi dia, Pak? Ya. Usai kejadian, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Seorang pegiat media sosial di Deli Serdang, Sumatera Utara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Polisi yang melakukan penyelidikan mengatakan motif pelaku hanya iseng. Sebelumnya, rumah Rudi Sumamora di Jalan Medan Binjai KM 13 Deli Serdang, Sumatera Utara dikepung warga usai viral di media sosial menghina agama. Sebuah sepeda motor milik pekerja studio tato di Medan jadi sasaran komplotan pencuri. Para pelaku yang menggunakan jaket dan helm beraksi sangat cepat saat situasi sepi. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad tanpa identitas di dalam sebuah goa di kawasan Plumpang, Tuban, Jawa Timur. Saat ditemukan, jasad mengeluarkan aroma tak sedap dan diperkirakan sudah tewas sejak sepekan yang lalu. Selanjutnya jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Kusuma Tuban untuk dilakukan visum. Dari Tuban dan Medan melaporkan. Polisi mengeluarkan 2 tembakan peringatan bubarkan tawuran antar pemuda di jembatan penghubung Kota Medan, Sumatera Utara. Petugas berusaha menangkap pelaku tawuran namun diserbu emak-emak hingga terjadi adu mulut.
Sejumlah polisi ini mencoba menangkap pelaku tawuran, namun emak-emak datang mengepung hingga terjadi adu mulut dan tarik-menarik. Puluhan personel Polsek Medan Labuhan dibantu Brimopolda Sumatera Utara membubarkan tawuran antar pemuda di jembatan penghubung Kelurahan Pekan Labuhan dan Labuhan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Tembakan peringatan 2 kali dilepaskan polisi membuat kedua kubu yang terlibat tawuran kocar-kacir. Pada malam ini pelaku tawuran tadi sekitar pukul sekitar jam 11-an tadi antara pemuda yang Panejo dan pemuda Pekan Labuhan. Tapi alhamdulillah malam ini bersama dengan pihak Kapolsek dan tim operasi yang diberikan Kapolsek sudah kita kondisikan suasana. Keributan berhenti setelah polisi melepas pelaku tawuran yang sempat ditangkap dibantu Kepala Lingkungan Pekan Labuhan mengamankan sejumlah senjata tajam dan berpatroli. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.